terdapat hutan-hutan yang terdiri dari sabang sampai Merauke. Nah, itu sebabnya Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Ya. Ibu bertanya kenapa? Hutan itu bisa menunjang keberlangsungan hidup manusia di bumi. Nah, untuk pertanyaan ini ibu akan menjelaskan tentang proses terjadinya fotosintesis, ya. Nah, apa saja dari bahan fotosintesis itu? Yang pertama ada air, karbon dioksida, klorofil, dan matahari. Nah, itu adalah bagian atau bahan-bahan terjadinya proses fotosintesis. Adalah proses fotosintesis yang pertama. Nah, jadi di dalam satu pohon ini ada akar. Ini akar, ya. Akar ini menyerap air dan mineral. Nah, air dan mineral yang diserap oleh akar itu menuju ke batang. Nah, dalam proses menuju menyerap air dari akar sampai ke batang ini disebut dengan memasak makanan atau fotosintesis. Nah, ini tadi dari air menuju batang itu disebut proses fotosintesis. Dia sedang memasak makanan. Tumbuhan itu memasak makanan melalui dua atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini berasal dari manusia. Bernapas, manusia menghirup oksigen. Nah, itu berasal dari CO2, ya. Berasal dari manusia ini, dia bernapas, menghirup oksigen, kemudian dia mengeluarkan CO2. Kemudian CO2 itu diserap oleh pori-pori yang ada di daun tumbuhan yang biasa disebut sebagai stomata. Jadi ada pori-pori yang di daun itu ada kan, yang seperti lubang-lubang kecil. Nah, itu disebut sebagai stomata atau pori-pori daun, ya. Pada daun terdapat juga zat hijau daun. Zat hijau daun atau klorofil. Nah, kalau bahasa IPA-nya itu biasa kita sebut dengan klorofil. Digunakan untuk memenuhi makanan pada tumbuhan, ya. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah tahu bahwa proses fotosintesis itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan hewan. Ada pertanyaan materi kita pada hari ini. Sudah selesai, anak-anak? Sudah? Baiklah, kalau sudah, kita tutup kegiatan belajar mengajar kita, ya. Selamat pagi, anak-anak. Nah, ayo Riki pimpin doa. Amin.